Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirza Priyansa dengan NIM 020113818232 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, kelas Hukum Pasar Modal Palembang. Seiring berkembangnya zaman menuju ekonomi modern, pasar modal menjadi salah satu pilihan dalam sumber pengumpulan dana bagi perusahaan, sekaligus sebagai sarana untuk investasi bagi para pemodal. Namun, seiring berkembangnya ekonomi, kejahatan di bidang pasar modal ikut berkembang. Kejahatan di bidang pasar modal termasuk kejahatan yang rumit dan sulit untuk dibuktikan, apalagi diperkarakan di hadapan pengadilan. Mengingat sifat pasar modal yang sensitif terhadap pemberitaan terkait jalannya proses pengadilan berupa informasi terkait pasar modal. Umumnya, kejahatan yang terjadi di pasar modal dilakukan secara tertata atau profesional oleh penjahat kerah putih atau yang sering disebut dengan white collar crime. Mereka melakukan sedemikian rupa kejahatan sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak kejahatan tersebut. Salah satu contoh kejahatan di bidang ini adalah insider trading. Insider trading adalah memakai informasi orang dalam guna memperoleh keuntungan atas transaksi terlarang. Tindakan ini diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Salah satu contoh kasus terbaru insider trading adalah kasus PT Joska Finansial Indonesia. Di video ini, saya akan membahas kasus tersebut dan membahas bagaimana perlindungan hukum bagi korbannya. Kasus insider trading PT Joska Finansial Indonesia. Pada kasus ini, dalam perkembangannya dana investasi ditempatkan secara sembarangan dengan mengarahkan kliennya menandatangani kontrak pengelolaan rekening dana investor dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Joska Indonesia, PT Mahesa Strategis Indonesia, terkait pengelolaan dana investasi. Namun diketahui MSI merupakan perusahaan yang sahamnya terafiliasi dengan Joska. Dalam perjanjian tersebut, salah satu klausulnya memberikan kuasa pada MSI untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio investasi. Selanjutnya, dana para investor tersebut digunakan untuk membeli beberapa saham dan reksadana. Salah satunya pembelian saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk, yang kemudian menjadi masalah nilai-nilai dari portofolio tersebut anjlok. Sebagai konsultan keuangan, founder dan CEO Joska Indonesia, Aakar Abiasa Fitsuno mengatakan bahwa Joska akan memberikan masukan dan saran finansial kepada klien sesuai dengan kondisi dan tujuan finansial setiap klien. Pemberian masukan mengutamakan analisis tren ekonomi secara global. Di samping itu, PT Joska Finansial Indonesia dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai pemberi nasihat maupun saran terkait perencanaan keuangan, termasuk edukasi investasi pada produk yang secara hukum telah terdaftar di OJK. Namun, dalam kenyataannya, PT Joska Indonesia tidak masuk dalam pengawasan OJK karena bukan lembaga jasa keuangan. Selain itu, izin usaha pun tidak dikeluarkan oleh OJK. Selanjutnya, karena terjadi hal tersebut, Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan PT Joska Finansial Indonesia yang melakukan usaha sebagai penasihat investasi maupun agen perantara perdagangan efek tanpa izin. Selain menghentikan kegiatan Joska, SWI juga menghentikan kegiatan PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa Indonesia yang diduga melakukan kegiatan penasehat investasi, manajer investasi atau perusahaan sekuritas tanpa izin. Selanjutnya, SWI memblokir situs, web, aplikasi, dan media sosial ketiga perusahaan tersebut melalui Kominfo. Kasus ini kemudian lanjut ke pengadilan dengan adanya gugatan yang terdaftar dengan nomor register perkara 676-PDT-G-2020-PN Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2020. Namun, masih belum jelas bagaimana keputusan akhirnya, dikarenakan masih begitu rumitnya persoalan mengenai dana tersebut. Dalam kasus Joska dianggap mengarahkan klien untuk menaikkan kontrak pengelolaan rekening dana investor dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Joska Indonesia, PT Mahesa Strategis Indonesia terkait pengelolaan dana investasi. Pengarahan inilah yang termasuk dalam insider trading, dikarenakan tidak terdapat keterbukaan informasi di dalamnya. Praktik semacam ini termasuk tindakan yang ilegal karena terdapat ketidakadilan dalam pemberian dan penerimaan informasi yang hanya terbatas pada orang-orang yang saling terkoneksi satu sama lain saja. Ini berarti informasi yang dibagi tersebut bukan informasi yang diketahui oleh bursa efek atau publik secara luas.
Dalam Undang-Undang Pasar Modal sudah dijelaskan mengenai larangan tersebut. Akan tetapi jika kita lihat, tindakan terkait seperti ini dapat dicegah. Dikarenakan pasar modal memiliki sifat keterbukaan informasi. Sebenarnya, pada tindakan kejahatan insider trading tidak akan terjadi jika para investor mencari tahu terlebih dahulu kejelasan mengenai informasi efek terkait. Terjadinya kejahatan seperti pada kasus jelas dipengaruhi oleh orang dalam yang dalam hal ini adalah Aakar Abiasa sebagai CEO Joska. Tidak hanya pada kasus, orang dalam ini tentu akan memberikan informasi khusus pada para investor yang menjadi targetnya dengan memberikan peluang bisnis yang besar. Akan tetapi, kategori tindak kejahatan memang tidak bisa diketahui. Oleh karenanya, perlu ada pembuktian di pengadilan. Sebab itu, hukum hanya bisa memberikan perlindungan apabila tindakan kejahatan seperti ini telah terjadi. Hal tersebut diatur dalam pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, di mana dijelaskan bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1, dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah.